Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini yang terakhir ya, ini yang paling gampang yaitu menambahkan air atau kolam lah, terserah apalah namanya itu. Namanya adalah aset aqua namanya. Itu kan tidak ada airnya ya, kok eman banget kalau nggak dikasih air ya. Aqua itu diimport dulu ya, kalau nggak diimport nggak bisa. Ini sudah gampang, ya, tinggal. Oh ya mas, untuk item yang lain sama caranya, sama, tinggal copy paste juga bisa. Kamu buat dari awal lagi ya bisa. Ini akuas ya, tinggal tarik. Lepok nasi ini nunggu lama Rek. Jadi kan novelnya lumayan ya, 80 mega. Ini import aja dulu, tunggu. I made backup and go ahead. Jangan no thanks ya, I made a backup. Minta percepat aja dulu. Oke, kalau sudah kalian masuk ke dalam yang namanya sebentar. Ini tak perkecil semua dulu. Nah, di sini window aqua setup wizard. Gak usah bingung, kamu tinggal cari select type water apa yang kalian inginkan, shallow atau deep. Saya suka deep. Terus kalian pilih yang mana, saya calm ocean misalkan. Kemudian water level, itu penting banget juga ya. Water level itu penting. Terrainnya siapa, kamu cari terrain, tinggal lebokno des. Kameranya mana, tinggal lebokno kameranya des. Nah, terus di situ ada water level. Jangan di add dulu, jangan ya. Tapi water levelnya tadi kemarin kalau nggak salah itu 20, itu adalah yang ketinggian latar. Nah, saya kurangi berarti sekitar 18-an mungkin. Oke, pilih yang namanya add water. Dah, tunggu dulu. Di. Nah, kalau sudah muncul kayak gini langsung pilih oke ya. Nah, itu udah dapat Rek. Ya, itu ketinggian air dari situ ya. Dari water level itu. Tapi jangan ditutup dulu, ada yang namanya underwater. Ini penting ya untuk apabila ada di dalam air. Kamu tinggal add aja. Add underwater. Nanti itu efeknya ketika ada di dalam air. Udah, tools ini nggak penting. Langsung aja. Dah, kamu kalau pengen nyoba ya lihat saja, ini lumayan bagus Rek, ini airnya ini. Keren banget ini. Kita coba mana sih airnya ini. Mana ya? Ah, itu sapi Rek. Oh, lumayan bagus loh. Kalau kamu kecemplung-plung lah, ini tenang aja, tidak ada masalah. Kamu sekali kedua kalinya nanti dia jadi bagus kok. Ini kayak loading gitu loh lah, wis lo jadi bagus. Underwater ya lumayan. Oh, nggak berenang lagi, yang memang nggak di setting berenang, kamu harus masuk ke dalam settingan lagi Rek. Ya, ini untuk sementara wis nggak usah lah, ribet nanti. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah grafik. Nah, untuk yang grafik ini hati-hati banget ya Raya, ini bikin lemot. Caranya pilih window, packet manager. Ditungguin harus terhubung dengan internet. Di situ ada advance, aktifkan yang namanya software review package. Ditunggu ini rodok suwi. Saya tak percepat dulu. Nah, kalau sudah cari yang namanya post processing. Bawah sendiri post processing. Mana sih post processing ini? Nah, itu. Loh, mana tadi? P post processing. Di C. Post. Nah, ini dia. Tinggal install aja, terus tenono. Saya percepat aja lah, biar cepat. Nah, kalau sudah ditutup aja. Kalau sudah ya, ini ditutup. Sekarang kita harus mempersiapkan beberapa item yang harus penting untuk post processing. Yang pertama itu adalah mana ini? Mana sih player saya ini? Player. Nah, kita akan F dulu ya. Nah, kita fokus di sini dulu. Oke. Nah, matiin gizmo biar nggak ribet. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah klik kanan dulu di bagian main kamera. Di bagian atas itu ada yang namanya layer. Itu harus dipilih add layer, kasih yang namanya post processing.
Pause gitu aja tidak apa-apa sih. Oke, nah kalau sudah, kita kembali ke sini. Oke ya, kita bikin lagi yang namanya klik kanan, cari yang klik kanan, pilih yang namanya apa ya, gak lupa aku. Klik kanan, pilih yang namanya mana sih? Ini post processing volume. Nah, kalau sudah, is global harus aktif. New, pilih new aja. Nah, di situ nanti ada add effect. Misalkan ini saya kasih dulu vignette dulu ya. Ini paling gampang soalnya. Buka vignette-nya, pilih all. Nah, kamu rubah dulu, gedein, tapi nggak mengaruh, memang ya, nggak berpengaruh apa-apa. Maka dari itu yang harus kita lakukan adalah pilih main kamera. Oh ya, ini diganti dulu post processing, layernya sih dia. Kemudian pilih main kamera, ditambahi satu komponen khusus untuk post processing layer. Post processing layer mana sih? Nah, itu post processing layer. Dan di bawah sendiri main kameranya sudah benar ya, tinggal layernya diganti dengan post processing. Tuh, dia secara otomatis ada vignette-nya. Kita kembali ke post processing volume. Nah, kamu tinggal otak-otak aja ya, yang penting layernya sudah benar. Oke, saya coba bentar. Ini kalau kamu otak-otak tuh kelihatan kan, terus ngefek lah ini. Baru kamu bisa nambahin efek-efek yang lain sakarepmu ya, efek apapun di sini. Tapi hati-hati, saya kasih peringatan keras di bagian beberapa efek. Contoh yang pertama adalah yang ambient occlusion atau di shadow soft. Bagus ini, sangat bagus, tapi biasanya orang-orang akan berat jika ada shadow yang model begini. Nah, tuh kelihatannya bagus sebenarnya. Terserah kalian ini mau dipakai atau enggak, ini juga memberatkan. Genshin pakai ini ya, pakai bloom. Oke. Nah, apalagi ya selain bloom. Kalau nggak kelihatan ini, right? Nggak ketok. Oke, ini mungkin kurang terang ya. Kita coba efek lain dulu. Color grading. Color grading itu pewarnaan. Scarp ya, bebas ini enak-enakmu. Misalkan saya modenya akses. Nah, ketok ya. Akses ini yang sering dipakai sih sebenarnya, tapi terserah kalian ya. Saya pakai akses saja. Tapi kurang terang ya, tak gedein. Nah, ini kan lebih terang dikit lah. Lah, nice. Kontrasnya mungkin saya tambah dikit atau kurangi dikit. Nah, ini terserah kamu, monggo, bebas. Loh, jangan hui ya, nanti malah jadi kayak gitu. Nah, terus di sini ada juga terang gelap juga sama. Bebas nih, Rek. Enakmu ya apa ya. Oke, ini cukup lah. Terus apa lagi ya? Depth of field. Depth of field itu ngeblur. Nah, tuh kelihatan misalnya ngeblur ya. Cuman yo sekali lagi ngeblurnya ini yo ya tahu sendiri lah. Bikin komputer rusak. Wah, kalau kan rusak sih apa ya? Bikin komputer double. Untuk masalah post processing itu begitu sih sebenarnya, lebih ke efek-efek kamera ya. Kalian boleh pakai kalau kalian merasa komputernya kuat, tidak kuat ya jangan dipakai, ditutup aja, pakai yang seadanya aja. Tuh, itu ngeblur, kelihatannya depth of field itu ngeblur. Tuh, ngeblur kan. Nah, kalau nggak ada depth of fieldnya nggak ngeblur itu. Nah, ini silakan diatur lah ya, seenaknya sampean. Kalau kepingin lihat bener-bener lihat kameranya, deketin aja
kameranya aku terlalu jauh misalnya. Deketin. Nah, satu ngeblur ya. Nah, blur dong. Nice. Oke, sekarang apa lagi ya? Sekarang kita gedein dulu. Ini bebas sakarapmu. Nah, seginilah. Cukup. Wes. Oke, sekarang apa lagi ya yang ada di sini? Motion blur udah penting semua, ini sudah beres nih. Nggak penting semua. Kalau mau pakai ya apa-apa. Motion blur itu buat gerakan aja sih, tapi janganlah tambah berat nanti. Oh ya, selain itu juga dari sound like ini bisa bisa dirubah ya. Sekarang shadownya kalau misalkan terlalu gelap, itu shadownya kayaknya terlalu gelap ini. Itu ada yang namanya shadow type. Nah, tinggal dinaikin. Nah, tuh. Mana sih? Yang strength kayaknya. Mana sih strength? Ah, ini loh. Tuh, kelihatan ya. Kalau misalkan shadownya terlalu terang. Segitulah cukup wis. Nah, nice. Oke, beres. Bentar. Nah, waduh, kan ngeblur terlalu ngeblur ya. Ngeblumnya juga terlalu ngeblum ini. Aduh, wis mulai lemot ini dah. Visualisasinya terlalu ngeblurnya. Aduh. Mana ini? Mana yang ngeblur tadi ini? Oke lah, segitu cukup wis. Jangan lupa disimpan ya. Nah, sekarang kita mencoba untuk build sekarang. Save project dulu, save. Kemudian save project, save. Bedanya save sama save project apa, Mas? Yo. Nah, apabila kalian membuta tanpa langsung gini, oh ya, setiap kalian pengen ke Android, ke yang lain, itu harus open download page ya. Itu kayak download modulnya, gratis kok. Tinggal download aja. Tapi untuk sementara yang PC dulu aja lah ya, karena ini juga settingan PC yang saya pakai. Ketika kalian nge-build setting, pilih dulu yang namanya build setting seharusnya. Ini tempatnya ya, select folder. Hati-hati dulu. Saya cancel. Harus di player setting dulu. Nah, untuk membuat ikon sebenarnya sih. Nah, di situ ada player, ada company name, ada product name, ada version. Nah, ini ada icon ya, kamu pilih aja icon yang sesuai kamu butuhkan loh. Yang paling terpenting sih icon sih, yang paling terpenting. Sekarang sih iconnya apa, Rek? Mana ya yang bagus nih? Nah, itu pedang. Nah, ya. Nanti secara otomatis semuanya pasti akan jadi icon pedang pada saat di upload ya. Kok di upload di build tuh pedang semua. Oke, sip. Nice. Ini resolusinya sudah biarin lah sesuai dengan yang kita buat aja lah. Splash image ini sebenarnya kayak logomu atau apamu terserah ya. Cuma untuk sementara ini nggak usah lah kesuwen. Ya, kalau sudah ditutup langsung di build setting. Build and run. Build aja. Build, taruh di desktop ya misalkan nih. Saya taruh di desktop. Mana desktop ini? Oh ya, please select folder. Sebentar.
cepetin dulu, ini rodok suwi berarti rek. Nah, kalau sudah, kita cek ya di desktop tadi. Nah, cek dulu. Nah, dia akan menciptakan beberapa file. Yang pertama adalah folder, kemudian logomu sama 2 file yang disebut dengan Unity. Ini rek, apa harus diletakkan dalam satu folder ya. Maka dari itu hati-hati, ada sama mono develop tuh. Terus pilih new, pilih folder, maka dari itu harus pakai folder. Kamu install game kan juga gitu kan. Exe double klik kan jadinya yo muncul folder akeh, mirip wis kayak game-game PC rek. Nah, lebokno, makanya harus dalam satu folder ya. Nah, wis. Nah, itu kamu jalanin aja. Filenya masih kecil. Saya 77. Ya, apa ini? Coba aja kalau kalian misalkan continue, ini sebenarnya sebuah kesalahan. Kesalahannya adalah kita tidak memilih scene atau tidak memilih mana yang harus kita build. Karena sebenarnya di aset-aset tadi itu menciptakan beberapa sampel scene ya. Nah, punya scene-mu itu yang mana? Itu harus di build. Yang tidak di build ya jangan di build gitu. Ini kalau saya continue. Nah, jadinya gini loh, kok bukan game kita. Jadi masalah kan? Maka dari itu yang harus kita lakukan adalah build lagi. Tempatnya sama ya, cara nge-buildnya ya. Lihat ini namanya adalah sample scene. Ileng-ileng untuk sample scene. Oke. Namanya adalah sample scene. Terus pilih file, pilih build setting. Nah itu loh, scene in build. Ini biarin ya, sama ya, sama semua. Ini biarkan sama dulu. Oke. Nah, ini loh. Build scene in build ini jangan pakai yang itu loh. Ya, apa sih? Nah, itu loh, jangan pakai yang ini. Matiin semua itu. Harus pilih yang sample scene ya, sesuai dengan scene-mu. Ini matiin dulu. Nah, matiin KB. Nah, pilih yang namanya add open scenes. Nah, open scenes. Scene-mu yang mana? Nah, itu sample scene tuh. Udah gitu tuh. Beres sih. Taruh di atas juga bisa, sakarmu. Will. Taruh di folder ya rek ya, ojo dalam desktop, dalam folder. Mana folder gue mau? Desktop, nah, di game. Oke, select folder. Dah selesai. Tinggal di build ya. Nunggu ini lama, wis monggo silahkan di build. Nanti pas pengumpulannya adalah yang dikumpulkan itu file gamenya rek, bukan file mantahannya ya. Kalau mantahannya terlalu besar, jadi hanya file gamenya yang kamu kumpulkan kepada saya untuk mendapatkan nilai Applikom Design. Oke, saya akhiri dulu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.